setelah kekuasaan didapatkan, maka kemana negara akan dibawa dalam kekuasaan politik tersebut? Nah, disitulah harus menjadi sebuah penekanan dari setiap pemuda dan setiap masyarakat di Indonesia. Guys, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini ya, saya sarankan jika kalian sedikit waktu, karena video ini adalah video berdurasi panjang ya, yang full dengan, mudah-mudahan full dengan daging. Kalian favoritkan dulu deh videonya ya, atau kalian simpen dulu video ini. Dan ketika teman-teman sudah memiliki waktu yang tenang ya, yang sejuk, tenang, adem, baru kemudian teman-teman lanjutkan menonton video ini agar tidak gagal paham. Kita mulai dari kepentingan ya. Sebenarnya anak muda jarang ya berminat mempelajari dan mengamati apa yang terjadi pada perpolitikan Indonesia. Lah, siapapun yang jadi pemimpin, siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi gubernur, bahkan siapapun yang jadi ketua DPR, nasib gue begini-begini aja. Nggak gitu konsepnya berpikir ya. Ketika masyarakat ini tidak mampu memahami tentang proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah, ketika masyarakat tidak mampu memahami potensi apa yang terdapat di bumi kita, bumi pertiwi Indonesia ini ya, maka kemudian kebocoran akan terjadi. Bagaimana kemudian nilai tukar rupiah ya sampai saat ini masih terus kalah dengan US dollar. Ini semua ada kaitannya ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin pintar pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya yang mengarah kepada impor dan ekspor, maka tekanan terhadap mata uang asing seperti US dollar misalnya, ini bisa dilakukan dan bisa diintervensi. Yang mana saat ini kebalikannya ya, justru malah rupiah yang tertekan. Bukan berarti guys ya, di negara kita ini kita tidak mampu sama sekali mengalahkan US dollar. Jangan pesimis ya, ketika pemerintah mampu memaksimalkan melalui apa guys? Tentu bukan melalui yang lain-lainnya, bukan melalui yang lain-lainnya, tetapi melalui hilirisasi. Jadi saya ingin menekankan ya kepada kita semua, kepada rekan-rekan semua ya, untuk memperhatikan nih, apa sih yang sedang dikerjakan oleh negara ini ya terkait dengan hilirisasi? Apa sih wujud nyatanya? Ya, yang namanya hilirisasi teman-teman, ini secara sederhananya adalah merubah tata kelola yang tadinya dilakukan di hulu, sekarang dilakukan di hilir. Seperti saya contohkan ya, ketika Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat luar biasa di banyak pulau di Indonesia, di Papua, kemudian di Sulawesi, ya di Kalimantan, dan semua itu yang tadinya ditambang begitu aja, dikirim dalam bentuk biji nikel mentah. Nah, sekarang pemerintah mengeluarkan regulasi, yaitu melarang ekspor biji nikel yang mentah dan diolah menjadi minimal produk setengah jadi. Melalui apa pengolahan tersebut dilakukan dan dilaksanakan? Tentu melalui sebuah kilang ya, dan sebuah smelter. Kalau kilang untuk mengolah minyak bumi, kalau smelter untuk mengolah biji nikel ya, yang tadinya mentah dirubah menjadi biji nikel setengah jadi. Nah, perjalanan Indonesia sebelum Indonesia melakukan itu semua, pemerintah itu adem-adem aja, nggak pernah namanya serangan-serangan terhadap pemerintah itu muncul. Kemudian para aktivis-aktivis yang menggaungkan tentang kerusakan itu muncul ya, seperti ketika munculnya deforestasi, kerusakan lingkungan di Raja Ampat, bla 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 dan lain sebagainya. Itu semua nggak pernah muncul guys ya. Kenapa itu nggak pernah muncul? Karena pemerintah nggak pernah mengotak-atik sesuatu yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, perusahaan asing yang menambang. Nah, ketika pemerintah mulai menyadari dan ini semua harus dikelola di Indonesia dalam bentuk hilirisasi, maka kepentingan yang tadinya ya, kepentingan asing besar dan kemudian keuntungannya besar, itu loh yang diganggu. Makanya kemudian pemerintah diserang. Bukan sebatas ingin mengkudeta pemerintah, bukan sekedar sebatas ingin mematikan nama politik, tidak. Semua ini adalah tentang pemimpin ya, tentang pemimpin yang berani untuk mengambil langkah hilirisasi. Karena yang namanya hilirisasi akan menguatkan nilai tukar rupiah di dalam negeri. Ketika gasifikasi batubara dilakukan seperti yang konten sudah saya buat sebelumnya dalam seri 1 ya, ini yang diancam adalah US dollar. Ingat, ketika gasifikasi batubara menjadi dimentil ether ini dilakukan, yang akan terganggu dan digoyang adalah US dollar. Kenapa demikian? Logikanya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Guys, yang namanya gas alam ya, yang kita gunakan untuk memasak sehari-hari ya, itu bukan gas alam tetapi gas LPG. Gas LPG adalah produk turunan yang dihasilkan oleh kilang-kilang penyulingan minyak. Ya, di mana ada kilang penyulingan minyak? Untungnya di Indonesia sudah ada. Ya, yang jelas Singapura punya kilang penyulingan minyak. Kemudian Amerika Serikat punya. Karena Amerika Serikat itu kilangnya sangat besar sekali. Dan hasil turunannya berupa LPG salah satunya, yang kemudian hasil utamanya tentu bahan bakar minyak ya. Seperti bahan bakar minyak yang standar Euro 5 segala macam itu ya. Dan ini diimpor dalam jumlah besar ke Indonesia
ya 70% loh kebutuhan gas ya LPG di Indonesia itu diimpor dari Amerika Serikat. Coba kalian cari dan cek sendiri datanya. Berapa negara bertransaksi menggunakan US dollar ketika memenuhi 70% kebutuhan gas di Indonesia? Banyak. Dan ketika transaksi itu dilakukan, otomatis rupiah akan tertekan langsung. Otomatis rupiah akan tertekan. Kalau begini terus, kapan negara kita bisa maju? Kalau begini terus, kapan masyarakat kita bisa sejahtera? Karena saat ini kita memperhatikan sosok politikusnya. Kita nggak pernah memperhatikan apa yang dilakukan oleh politikus tersebut yang sudah berhasil menjadi penguasa. Dari mulai presiden pertama digoyang, presiden kedua digoyang juga, dan terlebih presiden ke-7 dan ke-8. Yang memang saat ini perbedaannya adalah ya mungkin teknologi belum maju ketika itu, tetapi seharusnya sudah mulai dari presiden ke-4, ke-5, ke-6. Itu harusnya sudah melakukan yang namanya maksimalisasi terhadap sumber daya alam milik Indonesia. Tetapi faktanya perjuangan itu baru dilakukan di era kepemimpinan RI ke-7. Gua nggak lagi ngajak kalian jadi termul ya, nggak usah, kalau nggak berminat nggak apa-apa ya. Gua lagi nggak ngajak kalian untuk mengamati sosok politikus di Indonesia karena Bapak Jokowi sendiri adalah politikus. Tetapi gue pengen ngajak kalian untuk memahami apa sih yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, siapa sih yang diganggu itu loh. Melalui energi ini ya kita akan tahu seperti apa dan kenapa kemudian banyak ya orang yang berbicara tentang antek-antek asing. Yang mengawali pembicaraannya adalah Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto tuh gregetan guys, sangat gregetan ya, melihat ya, sangat miris hatinya melihat tentang apa yang terjadi di Indonesia terkait dengan penguasaan ya sumber daya alam ini yang lebih condong dikuasai oleh asing. Kalian harus tahu, berpuluh-puluh tahun blok rokan ya yang terdapat di Sumatera ya, di Riau itu dikuasai. Bukan hanya blok rokannya yang dikuasai, bahkan wilayah udara yang terdapat di Kepulauan Riau tadi itu dikuasai oleh negara Singapura, dan blok rokannya sendiri dikuasai oleh perusahaan asing ya. Kalian harus tahu apa itu perusahaan yang disebut Chevron. Kemudian selain blok rokan juga terdapat blok Mahakam. Berapa puluh tahun nih blok Mahakam ini dikuasai oleh asing. Gue sengaja guys tidak memotong video ini dan mempersiapkan spesial series kedua ini supaya kita semakin paham menyentuh pada titik perang urat sarafnya, karena disinilah letak kepentingan yang sebenarnya. Jadi presiden itu bukan tentang siapa yang bisa menjadi presiden dan wakil presiden memenangkan pemilu, bukan tentang apapun, tetapi tentang tata kelola sinergi nantinya di dalam trias politika ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif mengambil kebijakan ke arah mana negara dibawa, apa mau seperti yang dulu-dulu ya, sistem kelola yang tidak, katakanlah tidak smart atau tidak pintar ya, dengan membiarkan perusahaan asing menambang. Seralah, yang penting dapat hasil, berapa hasilnya diterima, nggak gitu caranya. Karena yang namanya pengelolaan di hilir seperti yang telah dilakukan saat ini hasilnya dan lompatannya luar biasa. Saya akan kasih tahu sama kalian data yang sesungguhnya. Nanti kalau kalian nggak percaya, kalian cek ya di BPS, di Badan Pusat Data Statistik Indonesia, karena disitulah akses data yang sesungguhnya dan dipastikan bukan hoax. Ketika nikel tadi belum dilakukan hilirisasi, di smelter dilakukan di dalam negeri, hasilnya kecil banget ya. Dan setelah dilakukan hilirisasi itu melompat dari angka 30 triliun ya, melompat menjadi 510 triliun. Itu baru produk setengah jadi guys. Itu baru produk setengah jadi. Apalagi ya ketika nanti si nikel ini bisa diolah menjadi produk jadi. Ya, produk jadinya apa? Ya, saat ini dua perusahaan besar ya asal Tiongkok yang pertama, kemudian asal Vietnam yang kedua, sudah menginvestasikan uangnya di dalam negeri Indonesia, yaitu di Subang, Jawa Barat. Teman-teman nanti cek ya, berapa nilai investasi perusahaan bernama BYD asal Tiongkok, dan yang kedua adalah perusahaan Vinfast ya, perusahaan mobil listrik dari Vietnam, dan kedua-duanya berfokus pada mobil listrik. Dan goals daripada Indonesia emas itu guys, ketika masyarakat ini sudah mampu substitusi atau transisi penuh ya, minimal ya 80%-an lah transisi ya, dari menggunakan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor yang tadinya berbahan bakar minyak atau BBM, menggunakan ditransmisikan ke dalam kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar listrik atau EV, electric vehicle ya. Kenapa kemudian ini berpengaruh? Karena saat ini guys, negara harus memenuhi kebutuhan penggunaan BBM di Indonesia yang sangat besar. Dari mana negara memenuhi hal tersebut? Memang ya, yang namanya ratusan bahkan ribuan tambang milik masyarakat atau tambang masyarakat ini sudah diresmikan, yang tadinya hanya ilegal. Yang ini juga membawa kontribusi yang besar ya bagi mencukupi kebutuhan
Indonesia dalam memproses bahan bakar, karena saat ini Indonesia sudah memproses bahan bakar sendiri ya, yang tadinya itu beli dari Singapura sekarang sudah bisa bikin sendiri. Di mana? Salah satunya adalah di RDMP Balikpapan. RDMP Balikpapan adalah sebuah kilang besar dengan teknologi yang paling canggih, dengan standar bahan bakar yang diproduksi adalah Euro 5. Dan RDMP Balikpapan ini ya di Kalimantan. Yang kedua adalah kilang di Cilacap. Nah, ketika Indonesia ini sudah bertransisi ke arah penggunaan kendaraan listrik, maka BBM tadi akan ditekan impornya. Dan bahkan 2026 ketika RDMP Balikpapan sudah beroperasi, di bulan Juli nanti Indonesia nol impor biodiesel. Karena biodiesel juga diarahkan ke arah hilirisasi menggunakan minyak crude palm oil atau CPO yang kemudian dijadikan B50. Saat ini sudah B40 guys, dan kemudian akan B50. Tantangan banyak muncul, karena apa? Karena ini merugikan ya di sektor impor. Kenapa merugikan ya? Teman-teman cek sendiri, dengan adanya impor, dengan menggunakan membeli dolar yang semakin banyak dan berbelanja dari luar negeri, itu akan menekan nilai tukar rupiah yang akhirnya kemudian negara-negara kita gini-gini aja. Mari kita masyarakat Indonesia kita dukung pemerintah ketika pemerintah sudah bagus dalam upayanya memaksimalkan segala energi yang ada di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pendapat, boleh banget nih teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Kolom komentar itu adalah sebuah diskusi kita, namun ingat, national decision, kita harus selalu berdiskusi dengan kepala yang dingin supaya melahirkan ya sebuah tujuan yang tepat kepada arah kemana kita mendukung. Terima kasih teman-teman, dan saya ucapkan selamat berjumpa kembali pada konten selanjutnya. Di series ketiga kita akan berbicara soal energi.